Ada yang bertanya, kenapa sih dan kok masang highlights di Instagram dengan judul Fake Mentor? What is your mindset? Apa tujuanmu di sini? Oke guys, video kemarin sangat seru banget kan? Saya udah share, kalau Anda belum nonton, tonton aja. Ada part 1, ada part 2 ya. Jadi part 1 saya ngebahas tentang funnel, part 2 saya ngomongin tentang psikografis, about fake mentor ya. Jadi, nah kemudian ini ada sesuatu yang menarik sebenarnya teman-teman ya. Di komunitas saya, Tribe Hacker, itu kita selalu berdiskusi hal-hal yang kayak begini. Jadi lebih dalam daripada yang di luar sana. Well, ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Ada yang bertanya, kenapa sih dan kok masang highlights di Instagram dengan judul Fake Mentor? What is your mindset? Apa tujuanmu di sini? Tujuan saya selalu saya tekankan, saya nggak mau nyerang orang, bullying, whatever, itu against my morality. Jadi moral saya tidak mengizinkan itu. Saya nggak akan melakukan itu. Jadi semua kayak video-video sebelumnya, it's all pure education, right? Saya tidak mengadres someone or siapapun itu di luar sana, right? So gini, kenapa saya meletakkan highlights tersebut? Nah, ketika kasus kemarin itu meledak gitu ya, kita sebenarnya meledak, maka banyak orang itu mencari tahu fake mentor tuh siapa, fake guru, fake mentor, sebagainya itu siapa. Banyak orang melakukan Google search. Lewat Google, mereka mengetikkan kata fake mentor. Oke, that's the logic. Makanya saya selalu bilang banget ke Anda, kenali market Anda, mereka mikirnya apa, mereka nyarinya di mana. Yang di Instagram udah tahu, yang nggak tahu gimana? Solusinya di Google, karena diketik di Instagram nggak muncul ya, di Google fake mentor gitu. Nah, ketika Anda mengetikkan fake mentor, yang muncul apa? Oh, banyak banget. Yang muncul itu Quora, definisi fake mentor, definisi. Terus di luar negeri ada berita-berita dan sebagainya. Karena fake mentor bahasa Inggris. Itu bahasa yang kita menggunakan bahasa Inggris soalnya kan. Istilah dikeluarkan fake mentor sebagainya kan bahasa Inggris. Artikelnya muncul bahasa Inggris. Maka yang terjadi adalah logic. Ini sekali lagi logic. Gak ada namanya dan belajar di mana. No, it's logic. Orang akan mengetikkan kata kunci kedua, yaitu fake mentor Indonesia. So that's, it's the logic things. Maka Anda lihat sendiri sekarang. Hasil pencarian, saya buka Google Trend ya, Google Trend. Maka hasil pencarian fake mentor Indonesia mulai muncul 3-4 hari belakangan. Lihat tuh, grafiknya mulai muncul 3-4 hari belakangan. Artinya adalah mulai ada pencarian. Benar kan? Nah, sekarang kalau Anda ketik fake mentor Indonesia, maka postingan highlight saya itu muncul di ranking kedua SEO halaman pertama. Ini kan powerful banget ya. Orang bilang SEO tuh butuh sebulan, butuh backlink, butuh apapun itu. Man, social media itu dilihat dari freshness, dilihat dari berita terbaru. Ya, jadi ketika ini saya lakukan, yang terjadi adalah seperti ini. Right? Langsung ranking 2. Nah, langsung ranking 2, ini saya bukain ya sekarang. Saya bukain statistik saya, IG Blitz saya, tentang follower saya. Dalam 2 hari terakhir, setelah saya posting itu, Anda lihat kenaikannya. Follower saya secara organik itu naik 1000% every day selama 2 hari. Ya, biasanya 134, ini langsung naik jadi 1200 plus. Like kayak 95%, 950% sampai 1000% setiap hari. That's organic, man. Bayangin kalau Anda lakukan hal ini terhadap bisnis Anda. Anda mengerti ada berita apa di TV, ada orang nyari apa di Google. Makanya selalu kalau Anda belajar di list building mastery saya selalu menekankan, oke, kita pakai Google Trend untuk melihat tren. Kalau Anda nggak tahu tren. Tapi kalau Anda tahu, kayak sekarang saya terlibat di dalamnya begini, saya tahu. Oke. Tapi kalau nggak tahu, pakai Google Trend. Pakai Google Search. Kita belajar ini semua di list building black book saya ajarin. Ya, jadi di list building black book, di LBM, semuanya saya ajarin strategi kayak begini. Tinggal Anda pakainya kayak gimana. Oke, so hal ini juga saya terapkan ketika saya udah menerapkan ini bertahun-tahun, teman-teman. Maka dari itu saya udah instan aja di kepala saya. Begitu udah ada kondisi kayak begini, udah instan deh. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibuat gitu kan. Anda cek deh, kemarin ketika ada kasusnya Joska, saya juga membuat video tentang strategi, bongkar habis strategi digital marketing dari Joska, identity shift dan sebagainya. Which is, itu langsung boom gitu ya. Jadi ketika saya melakukan ini di 2014, saya menjual apartemen hampir 10 miliar dalam semalam, pakai strategi yang sama. Jadi buat Anda mungkin yang belum tahu, video-video saya kemarin, apalagi yang pertama dengan Rico Huang, di-upload di Rico Huang, itu adalah bagaimana saya menjual apartemen hampir 10 miliar. Apartemennya bukan 10 miliar harganya. Apartemennya cuma harga 300 juta. Jadi menjual puluhan apartemen dalam semalam dengan strategi list building. Jadi saya sudah punya list, saya sudah punya database. Makanya saya tekankan kepada Anda, ini loh pentingnya database. Right? So, saya sudah punya kira-kira 200.000 database, hampir 200.000 database di tahun 2014.
Nah, saya waktu itu bekerja sama dengan Bong Chandra dan saya dimintain tolong, dan bantuin dong jualan kan, inimu banyak, temanmu banyak, followers banyak dan sebagainya gitu. Bukan followers sih, listnya ya, actually ya. 2014 followers saya belum banyak soalnya. Nah, saya lagi mikir gimana ya caranya. Until one day, tiba-tiba ada berita di surat kabar, di koran. Pagi-pagi waktu saya breakfast, baca koran. Waktu itu masih zaman baca koran gitu. Saya melihat ada tulisan, pemerintah hendak menaikkan harga BBM. That's it. Berapa nggak jelas, kapan nggak tahu. Nah dari situ, saya tinggal foto artikel tersebut, saya broadcast email ke semua list saya. Saya mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan naik BBM. Ini koran yang ngomong, bukan saya. Ya pemerintah yang ngomong, bukan saya. Udah masuk surat kabar gitu kan. Nah, orang yang pintar tahu di mana meletakkan uangnya. Jadi ketika BBM naik, uangnya ikut naik. Karena kalau enggak, BBM naik, semua jadi mahal, uangnya jadi murah. Ya kan? Itu yang terjadi. Dan orang mengerti gitu, kayak bener juga ya, kalau ditaruh di sebuah properti, maka ketika BBM naik, propertinya ikut naik. Tapi kalau Anda pegang duit dan barang-barang semuanya jadi lebih mahal, yang terjadi adalah ya nilai mata uang Anda jadi turun gitu aja. So, itu membuat orang wake up, datang ke acara. Remember, funnel is always funnel. Orang nggak bakal beli properti lewat email broadcast. Jadi saya undang makan malam. Di situ ada Bong Chandra presentasi, ada saya juga. Kemudian kita atur di restoran kayak gitu. Closing hampir 10 miliar dalam semalam. Biaya iklannya apa? Nggak ada. Orang-orang biasa pakai koran, pakai billboard, pakai apa untuk mengundang datang ke sebuah presentasi. Saya cuma broadcast email sekali. Udah, datang, closing 10 miliar. So, guys, ini skill. Ya, ini skill. Jadi pelajarin baik-baik skillnya. Sehingga ketika peluang-peluang ini datang, Anda tahu cara pakainya. Karena Anda sudah punya skillnya, Anda udah latihan. Saya udah latihan kayak gini udah bertahun-tahun. Apapun itu, ada kasus yang lain lah, ada kondisi yang lain, ada berita apa, ada momentum apa. Itu datangnya nggak ada yang ngasih tahu bahwa ini akan datang hari ini. Momentum akan datang besok, minggu depan. No. It's suddenly, boom. Anda udah langsung tahu, di TV ada ini. Kemarin, Mangga 2 tutup karena kena bisnis online dan sebagainya. Udah langsung saya foto, masukin gitu. Ini loh, belajar bisnis online di tempat saya. Like literally instant. Nah ini Anda harus latihan. Supaya apa? Supaya Anda cepat. Begitu ada berita itu cepat. Oke, saya giniin. Ada berita itu saya giniin. Jadi jangan sampai telat. Kalau Anda sampai telat, orang udah gak ngomong itu lagi. Udah basi. Ya kan? Orang udah gak nyari lagi di Google. Udah turun. Jadi Anda pengen masuk di momentum yang pas banget dan Anda punya skillnya. Kalau Anda punya momentumnya dan baru belajar, ini kelamaan. Karena Anda sendiri belum nguasain, belum tahu caranya, masih nyari caranya, ini gimana caranya, ini kenapa begini. Kelamaan. Sehingga Anda ini akan miss semua. Right? So buat Anda, kalau mau belajar kayak begini, Anda tahu harus kemana. Saya punya List Building Mastery, or at least Anda beli buku saya, List Building Black Book. Man, ini cara termurah Anda untuk belajar. Or kalau Anda mau gratisan, boleh join komunitas saya. Alright? Anda boleh nanya-nanya di komunitas saya, Tribe Hacker. Jadi Anda tinggal join aja di Tribe Hacker komunitas saya. Atau ke link IG bio saya, namanya Tribe Hacker. Just join there. Kita diskusi kayak begini. Kita diskusi dengan baik, dengan materi yang cukup bagus kayak begitu. Jadi bukan, kita nggak mau ngebully seseorang, kita nggak mau attacking someone, kita mau belajar, grow bareng-bareng. It's free for you guys untuk join di komunitas saya. Alright, I think itu aja dari saya. Thank you so much and see you guys in the next video guys. Bye.